faktor non-alam, faktor alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun dampak risiko. Selain itu, ada beberapa jenis bencana. Pertama, bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan bencana longsor. Yang kedua adalah bencana non-alam, contohnya itu seperti gagal teknologi dan wabah penyakit. Yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial ini biasanya terjadi di masyarakat, yaitu konflik sosial antar kelompok masyarakat. Baik, hal yang timbul pada saat bencana yaitu adalah krisis kesehatan. Krisis kesehatan adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian dan atau adanya potensi berbahaya berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan. Pula penanggulangan krisis kesehatan dengan sistem klaster. Nah, sistem klaster terbagi atas tiga. Yang pertama, klaster kesehatan nasional dibentuk oleh menteri dan dikoordinasikan oleh kepala pusat yang menangani bidang krisis kesehatan serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua, ada klaster kesehatan provinsi dibentuk dan dikoordinasi oleh Kadinkes Provinsi serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, ada klaster kesehatan kabupaten kota dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kadinkes Kabupaten Kota serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sistem klaster terbagi juga ada beberapa subklaster pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, terutama pelayanan pertolongan darurat, prafasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. Yang kedua ada juga subklaster pengalihan dan penyakit kesehatan lingkungan. Nah, dalam klaster ini melakukan pengendalian dan penyakit upaya kesehatan lingkungan. Yang ketiga, subklaster kesehatan reproduksi, menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang keempat, subklaster kesehatan jiwa, menyelenggarakan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikolog secara optimal. Ada juga subklaster pelayanan gizi. Di sini dilakukan penyelenggaraan pelayanan gizi. Dan yang terakhir ada subklaster identifikasi korban mati akibat bencana atau Disaster Victim Identification atau DVI yang menyelenggarakan identifikasi korban meninggal dan penataannya. Sistem klaster juga didukung oleh tim logistik kesehatan yang menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penyelenggaraan, pendistribusian, penyelenggaraan logistik kesehatan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan kesehatan. Yang kedua, ada tim kesehatan upaya kesehatan. Yang ketiga, data dan menyelenggarakan manajemen data lingkungan serta penyebaran informasi penanggulangan krisis kesehatan. Penanggulangan krisis kesehatan juga terbagi atas beberapa tahap. Ada 3 tahap, yaitu tahap prakrisis kesehatan, tahap tanggapan darurat krisis kesehatan, dan yang ketiga tahap pasca krisis kesehatan. Yang pertama ada tahap prakrisis kesehatan. Pada tahap ini biasanya dia sebelum bencana. Atau kesiapsiagaan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko krisis kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, penyadaran, dan peningkatan kemampuan sumber daya. Yang ketiga ada kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna, dan berdaya. Tanggap darurat krisis kesehatan. Yang pertama, status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat nasional biasanya diterapkan oleh menteri. Yang kedua, status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat provinsi biasanya ditetapkan oleh Kadinkes Provinsi. Dan yang ketiga, ada status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat kabupaten kota biasanya ditetapkan oleh Kadinkes Kabupaten Kota. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.